kita langsung ke Bang Kapitra, melihat tadi ada kuat dugaan baik itu dari kacamata sosiolog dan juga Majelis Ulama Indonesia bahwa ada pengaruh doktrin komunis. Kemudian ada perilaku yang menyimpang karena contoh yang tidak baik. Kalau Bang Kapitra versinya seperti apa Bang, aksi vandalisme di Tangerang ini? Ya, pertama sebagai umat Islam saya marah dan prihatin dengan perbuatan itu. Karena itu wilayah yang sakral yang tidak boleh tersentuh oleh wilayah politik dan kontrapolitik di situ. Untuk itu saya minta kepolisian biarkan pengadilan menentukan apakah dia itu mengalami sakit kejiwaan atau tidak. Jangan disimpulkan oleh kepolisian. Biarlah diadili oleh pengadilan dan hakim, majelis hakim yang akan memutuskan dia salah atau tidak, atau dia mengalami hal-hal kejiwaan atau tidak. Bang Kapitra tadi Kedua, Bang saya minta kepolisian mengusut tuntas. Kecenderungan politik, artinya Bang Kapitra juga melihat ada hal-hal seperti itu? Iya, ini saya ingin jelaskan. Saya minta kepolisian mengusut tuntas di balik ini semua. Jangan sampai ada orang-orang yang selama ini membangun opini PDI bangkit lalu memanfaatkan situasi ini dengan mengadu domba masyarakat. Jangan membuat perbuatan-perbuatan seperti ini sehingga mendapat pembenaran bahwa PDI itu bangkit. Padahal jangan sampai itu dibikin sendiri untuk memberikan legitimasi. Diberikan legitimasi, pembenaran dan justifikasi atas opini-opini yang dibangun selama ini. Opini yang mana maksud Jangan Bang sampai kita diadu domba. Bang? Paham atau opini yang mana yang menurut Bang Kapitra tadi bangkit itu paham yang mana? Sekarang banyak sekali kelompok-kelompok. Saya menduga banyak sekali kelompok-kelompok yang membangun opini. Setiap September ini PKI bangkit. Dan ini kebangkitan PKI dan segala macamnya. Sementara kita sulit membuktikan kebenaran itu baik secara politik maupun secara hukum. Maka kadang-kala ada juga yang mengatakan PKI itu sebagai hantu yang ada di siang bolong. Bagaimana hantu mau kita tangkap? Untuk membuktikan opini itu bisa saja dibuat situasi seperti ini lalu melakukan pembenaran. Lu lihat itu PKI bangkit. Dan bisa saja itu terjadi agar mendapat legitimasi dari masyarakat atas opini-opini yang dibangun selama ini. Karena situasinya berbeda. Akhir-akhir ini saya melihat kecenderungan memaksakan opini pada masyarakat itu sangat meluas. Tujuannya satu aja sebenarnya, untuk mendiskreditkan pemerintah hari ini yang dianggap tidak berpihak kepada umat Islam, dan terlalu memberi ruang kepada generasi-generasi PKI. Ini sebenarnya yang mereka akan tuju. Saya ingin minta kepolisian mengusut tuntas, ada tidak korelasi ini? Ada tidak orang-orang yang selama ini bermain dengan opini-opini itu dalang di belakang ini semua? Makanya kita minta kepolisian mengusutnya dengan tuntas, biar masyarakat tahu apa sesungguhnya yang ada di Republik ini. Apakah betul ada gerakan PKI itu yang sekarang lagi mencoba bangun dari sejarah-sejarah lama untuk diulang kembali, atau ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok orang tertentu yang sengaja membangun opini itu tujuannya untuk menjatuhkan pemerintah yang ada hari ini. Ini harus dituntaskan oleh kepolisian. Tidak bisa kita melihat hanya seperti parsial hari ini. Harus dilihat dengan sungguh-sungguh apa sesungguhnya yang ada di belakang ini. Karena berapa hari ini, berapa bulan ini panas sekali politik Indonesia ini dengan isu-isu seperti itu. Tujuannya hanya satu, mendiskreditkan pemerintah yang ada hari ini. Inilah sebenarnya yang saya ingin minta kepolisian untuk bisa mengusut sampai tuntas. Jangan hanya sampai pada pelakunya sudah kita saja. Terima Pak Kapitra, poinnya sudah kita terima, tapi Pak Musni ditanggapi dulu Pak. Jangan sampai opininya menimbulkan statement yang berbeda juga di mata publik. Ya, pertama saya menyampaikan ketidaksetujuan saya atas pendapat dari Pak Kapitra tadi. Karena tidak mungkin kita bangun opini tanpa ada fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Apakah penusukan yang dialami
Ali Jaber itu bukan fenomena? Apakah pembunuhan imam itu bukan fenomena? Jadi ada sesuatu yang penusukan Syekh Ali Jaber itu dilakukan oleh PKI. Apakah sudah bisa dibuktikan saya tidak mengatakan itu dilakukan PKI, tapi ini saya katakan fenomena yang terjadi di masyarakat yang harus diungkap oleh polisi. Saya setuju yang disampaikan tadi, harus kita ungkap apa penyebabnya itu. Karena terus terang saja meresahkan masyarakat. Dan saya tidak setuju kalau terjadi keresahan ini, karena akhirnya mengadu domba antar umat beragama, mengadu domba antara masyarakat, antara umat Islam dan pemerintah. Yang rugi kita semua. Jadi saya setuju yang disampaikan Pak Kapitra tadi, harus diusut. Saya tidak setuju dan sependapat, jangan salah sedikit bilang itu sakit jiwa. Biarlah pengadilan, biarlah hakim yang memutuskan itu, dan mudah-mudahan kita terima hasilnya itu. Jadi ini barangkali saya apresiasi polisi segera menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, tetapi harus dituntaskan siapa aktor intelektualnya. Tidak mungkin keadaan yang berlarut beraturan ini dari satu gelombang ke gelombang yang lain terus menerus tanpa ada yang merekayasa ini semua. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Itu dari aspek sosiologis menurut pengamatan saya. Iya. Pak Musni, lalu sejauh ini kalau tadi dari apa yang disampaikan Pak Musni artinya ada yang mendorong. Nah ini bagaimana bisa men-screening dan juga mencegah hal-hal seperti ini? Ya, pertama dari pemerintah. Karena pemerintah kan punya aparat, punya segalanya gitu. Dan harus dilakukan upaya untuk apa yang disampaikan tadi Pak Kapitra itu, jangan sampai muncul dan itu sudah ditulis oleh ilmuwan asing itu, bahwa ada perlakuan yang tidak adil terhadap umat Islam, itu harus dikikis habis. Nah, bagaimana mengeliminir pandangan negatif ini? Tentu ini harus disampaikan, dilakukan dialog, kemudian pendekatan yang lebih baik, hingga tidak ada istilah di masyarakat itu politik bola bambu. Yang lain diangkat setinggi-tingginya, yang lain ditekan sedalam-dalamnya. Nah ini tidak boleh terjadi. Apalagi dalam suasana COVID seperti sekarang ini, kita memang harus bersatu. Kalau bangsa ini tidak bersatu, maka yang rugi kita semua. Baik. Jadi ini barangkali yang bertanggung jawab di sini pemerintah. Karena dia punya segalanya. Rakyat itu hanya bisa menyampaikan, ilmuwan hanya bisa menyampaikan. Pak Musni, kita dengar langkah dari Majelis Ulama Indonesia. Karena ini mungkin kasus yang keempat sampai kelima yang terjadi di tahun 2020. Kasus yang serupa Pak Kiai. Lalu apa langkah tegas dari MUI? MUI ini kan cuma sebatas bisa memberikan fatwa dan tausiah. Kita tidak diberi kekuatan untuk menindak. Kita tidak ada kekuatan menindak. Menindak itu tentu di tangan aparat, polisi, jaksa, hakim, pemerintah. MUI ini kan sekedar memberi tausiah dan memberikan fatwa. Dalam hal ini tentu kita merasa heran juga. Selalu yang kena ke umat Islam aja. Mana ada vandalisme gereja? Nggak ada. Vandalisme kuil? Nggak ada. Selalu orang Islam saja yang 88,7% di Indonesia ini. Kalau Pak Kapitra tadi mengatakan jangan dipolitisir, seolah-olah ini kebangkitan PKI. Jangan bela PKI. Bagaimanapun komunis itu ideologi yang tidak pernah hilang. Oke, partai komunisnya bisa mati, tapi kok komunismenya kita tidak harus mati, buktikan. tetap hidup. Saya ingin katakan ya, kita harus buktikan, dibuktikan. jangan hanya mentuduh. Dibuktikan untuk siapa itu, yang nuduh, nggak ada yang nuduh. Minta kepolisian. Kita mana sekarang, mana buktinya? Di mana PKI-nya sekarang? Mari kita cari. Iya, yang membuktikan itu hukum. Jangan tapi kita kan tidak menutup kemungkinan. Siapa yang membuat opini? Ya, semua punya. Pak Kapitra, biar saya dulu ngomong. Ya. Biar saya ngomong dulu. Ini bagian saya. Jadi begini, kita tidak ada membentuk opini. Kita tidak membentuk opini. Polisi harus bertindak profesional dan dalam. Kenapa orang Islam saja yang kena? Setelah membaca situs apa yang dia baca kan harus didalami. Isi situsnya apa? Nah, Majelis Ulama kan memberikan tausiah saja seperti ini, profesional dan dalam. Jangan hanya orangnya itu terus perilakunya yang satu pidananya itu saja, bukan. Sebab musababnya apa? Itu harus dilihat. Siapa kawan-kawan bergaulnya? Di mana dia dapat doktrin di kampus?
Terus situs-situs yang dibacanya kontennya apa, isinya apa, Islamofobia kah? Kalau Islamofobia siapa yang menulis situs itu? Polisi harus mengejar situs yang dibaca itu siapa yang nulis. Jangan-jangan di belakang itu ada sesuatu kan? Bisa saja dia orang anti-Islam, bisa saja dia komunis, bisa saja dia orang yang tidak senang dengan NKRI, bisa juga. Bisa juga politikus-politikus busuk, bisa saja. Kemungkinan itu semua ada di tangan polisi. Dalami itu, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu.